Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Kita undang hadirat Allah di dalam setiap hati kita, Saudara. Terima kasih Tuhan, karena hanya Allah lah yang layak untuk kita sembah. Hanya Allah lah yang layak kita tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah.
sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja Tuhan. Namamu besar dan termulia Tuhan. Haleluya Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala
umat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya mau tanya gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Yang percaya kalau Allah kita ada Allah yang besar, katakan amin. Allah kita tidak ada tandingannya. Karena Allah kita adalah Allah satu-satunya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak
Kita akan bersama-sama belajar mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Karena karya terbesar Allah adalah pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Siang terindah, hati yang mulia, lihat hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai.
Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau Allah yang kami sembah, melayakkan setiap kami untuk kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah luar biasa buat kami. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Dan tolong kami setiap pribadi yang hadir saat ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Sehingga saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan September ini tema kita adalah kesehatan keuangan. Begitu perlunya kita mengetahui tentang kesehatan keuangan supaya kita boleh memiliki dasar-dasar keuangan yang benar dan sikap yang benar terhadap uang. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul keuangan yang sehat. Mari kita akan katakan dalam hitungan yang ketiga bersama-sama 2, 3. Keuangan yang sehat. Sekali lagi 2, 3. Keuangan yang sehat. Semua manusia, saudara dan saya pastilah kita butuh yang namanya uang. Yang setuju katakan amin. Nah, tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, uang itu seharusnya bukanlah segala-galanya. Karena kalau uang itu segala-galanya dalam hidup kita, maka uang itulah yang menjadi pusat. Uang itulah yang jadi tujuan hidup. Uang itulah di dalam setiap kehidupan kita yang hanya kita pikirkan dalam setiap hidup kita. Sehingga menggeser kehidupan Allah yang kita sembah. Yang seharusnya dialah yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Maka pada saat ini kita perlu mengetahui tentang keuangan yang sehat. Itu harusnya dimulai dari dasar hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Perlu kita mengetahui dengan jujur dan sadar bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, sehingga di dalam setiap kehidupan kita
harusnya kita terus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dengan sungguh-sungguh saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena mengelola keuangan itu juga berasal dari hati kita. Dan kalau di dalam hati kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benar-benar kita bisa mengelola, bisa di dalam setiap kehidupan kita menjaga hati kita untuk tetap takut akan Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa semuanya kita di saat nanti kita bertemu dengan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, maka setiap pribadi kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita termasuk keuangan kita. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita memiliki keuangan yang sehat. Poin yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Dalam ayat yang ke-5a dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Mengapa saudara dan saya harus menjauhkan diri dari cinta akan uang? Nah, kita perlu ketahui bahwa cinta uang berarti menjadikan uang itu segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Uang itu melebihi Allah kita. Uang itu tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dan saya di dalam kehidupan kita masing-masing, sudahkah kita, saudara dan saya, tidak menjadi hamba uang? Dalam Matius 2 ayat 24, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kalian tidak dapat bisa melayani dua majikan, Allah dan uang, karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dengan pemahaman ini, maka ayat firman Tuhan ini, maka Allah mau supaya hidup Bapak Ibu saudara dan saya memahami, menyadari bahwa Allah tidak mau dinomorduakan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Allah mengharuskan hidup saudara dan saya hanyalah mengabdi kepada Dia, hanyalah melayani kepada Allah yang kita sembah dengan mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita. Kita hanya mengabdi dan melayani Allah saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Yang kadangkala di dalam setiap kehidupan kita kurang memahami. Karena kita membutuhkan uang, maka uang itulah yang menguasai seluruh kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh tujuan hidup kita. Kalau dalam Lukas 16 ayat 9a dikatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur adalah uang. Nah, perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita, bahwa dengan uang kita dapat menjadikan uang itu sebagai alat bagi kita untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, untuk menjadikan uang sebagai pelayan atau tuan di dalam setiap kehidupan kita, itu tergantung kita. Bagaimana kita mengelola, menjaga hati kita. Apakah benar
di dalam hidup saudara dan saya. Menjadikan uang, mamon itu segala-galanya. Kita menjadi hambanya uang. Saudara dan saya, Tuhan kita itu adalah uang atau Allah yang kita sembah itu sebagai Tuhan kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara, itu tergantung hati kita. Bagaimana di dalam diri kita masing-masing. Apakah di dalam setiap kehidupan kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Seluruh kehidupan kita gunakan untuk menyenangkan hati Allah. Ataukah Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya Tuhan yang lain, yaitu uang di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita perlu mengelola hati kita dengan baik dan benar, supaya dalam setiap hidup saudara dan saya menjadikan kita tidak menjadi hamba uang. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan lihat di dalam diri kita masing-masing. Karena di dalam kehidupan kita, siapa yang akan melihat? Siapa yang akan mengoreksi? Siapa yang akan menyadari kalau bukan kita sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memiliki keuangan yang sehat, jangan menjadi hamba uang. Poin yang pertama. Poin yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam ayat yang ke-5b dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, merasa puas dengan apa yang ada. Merasa puas dengan apa yang ada. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita akan bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah dalam setiap pribadi kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada? Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 berkata, siapa mencintai uang tidak puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan, ini pun sia-sia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah Raja Salomo mengatakan, mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa natur manusia itu adalah tidak akan pernah puas. Dikasih seberapapun kita, dasarnya, naturnya itu tidak akan pernah puas. Tapi marilah, karena firman Allah ini mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita, supaya jangan dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita akan belajar di dalam hidup kita supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebab firman Tuhan berkata, kita untuk mencukupkan apa yang ada pada kita, maka saudara dan saya harus menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Mari kita akan belajar bersama-sama melihat di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak jauh-jauh saudara, tidak usah orang lain. Kalau saya ke pasar saudara-saudara yang kasih, yang tujuannya jangan asam, kemudian kita itu lauknya tahu tempe dengan pindang. Nah cukup. Tapi kalau membawa uang lebih, saudara-saudara yang kasih, maka di pasar itu melihat, oh ada buah naga kok bagus. Kalau uangnya ada, beli buah naga.
ingin beli buah naga, beli. Kemudian ada jeruk itu kok bagus-bagus. Beli atanya, jeruknya itu manis. Masih ada uang, beli jeruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kemudian melihat ada bandeng itu kok seger-seger. Beli bandeng. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seharusnya dalam kehidupan saya secara pribadi kalau bandeng bisa disimpan untuk nanti ke depan. Tetapi yang seharusnya itu buah mungkin satu macam saja tetapi belinya banyak. Belinya berapa macam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih. Yang kadang kala dalam setiap kehidupan kita belanja mengeluarkan uang. Itu bukan kebutuhan kita. Tetapi itu merupakan keinginan. Nah, seringkali ini terjadi saudara-saudara yang kasih. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena kita manusia tidak pernah puas. Dan selalu ada keinginan dan keinginan di dalam setiap kehidupan kita. Maka untuk itulah firman Tuhan mengajarkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita itu manusia penuh keinginan, banyak keinginan. Tapi marilah kita akan mulai belajar. Bukan keinginan yang kita belanjakan, tetapi kebutuhan itulah yang kita belanjakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau itu terjadi, maka di dalam setiap kehidupan kita kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka dalam hidup saudara dan saya bisa mengelola keuangan itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, jangan sampai di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus, kita ada tanggung jawab untuk bekerja. Tapi dalam kehidupan kita kenyataannya karena kita salah di dalam hidup kita tidak mencukupkan dengan diri dengan apa yang ada. Sehingga dalam kehidupan kita keuangan itu terbelit-belit. Kita hutang, terbelit hutang saudara-saudara yang kasih. Nah, ini masalah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan kita tidak bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bisa belajar menahan diri. Keinginan-keinginan kita itu kita lihat, kita perhatikan, kita pikirkan, kita doakan apakah itu satu kebutuhan ataukah hanya untuk gagah-gagahan, ataukah itu hanya untuk supaya jati diri kita naik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, apakah itu supaya harga diri kita dipandang lebih dari orang lain? Tapi marilah kita akan kembali belajar dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai di dalam setiap kehidupan kita untuk sehari-hari. Kalau kita bekerja dengan baik, saya yakin bahwa Allah itu akan memberkati kita. Cukupkan dengan apa yang ada. Tidak usah muluk-muluk saudara-saudara yang kasih. Nah, di waktu saya dulu mengalami susah saudara-saudara yang kasih. Di mana setiap harinya itu lauknya kebanyakan itu balur saudara-saudara yang kasih. Nah, satu saat karena lauknya hanya itu aja, kalau ndak balur ya tahu, kalau ndak tahu ya tempe, hanya sebatas itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kemudian pernah anak saya yang kecil itu berkata kepada saya, "Ma, aku pengen ayam bakar," katanya seperti itu. Nah, siapa kita
Orang tua kalau mendengar anaknya minta sesuatu karena memang dia tidak pernah makan, bagaimana hati kita, saudara? Pada waktu itulah saya katakan kepada dia, kalau kamu pengen ayam bakar, minta sama bapamu di surga, nanti pasti dikirim ayam bakar. Nah, saya bekerja dari Jalan Lawu ke Gedang Sewu jalan, saudara. Di saat jalan itu hati saya ini terus rasanya menangis. Tapi kalau saya menangis di jalan kan tidak lucu, saudara. Orang akan bertanya-tanya, ya apa kayak tante ini kok nangis. Nah, pada waktu saya sudah naik bis, disitulah air mata saya tidak bisa dibendung. Saudara-saudara yang kasih, saya katakan dalam hati saya percaya Tuhan akan memberikan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya tidak memaksakan diri dalam kehidupan saya untuk mengikuti dia untuk beli ini karena memang keuangan tidak ada. Tapi dengan seperti itulah saya pulang dari rumah sakit, kemudian saya lihat di meja itu ditutupi penutup makan itu, saya buka. Oh, di situ ada ayam bakar. Inilah Allah kita. Kalau kita belajar untuk mencukupkan diri, menahan diri kita dengan mencukupkan apa yang ada, saya terlalu yakin Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, perlu di dalam setiap kehidupan kita rumah tangga, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun suami kita. Kalau kemungkinan uang itu pas-pasan, sehingga suami kita itu seringkali meminta, yaitu lauknya yang lebih, mungkin setiap harinya minta ayam, minta daging, minta sate. Nah, mungkin seperti itu. Dan keuangan tidak memungkinkan, seharusnya kita berkata, kita ngomong, kita nggak bisa nuruti, Pak, nggak bisa. Keuangan kita seperti itu, kita ajak ngomong. Kalau beberapa saat yang lalu kita sudah belajar tentang kesehatan keluarga, semuanya saling terbuka. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kita harus ngomong kalau keadaan kita, uang kita pas-pasan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, karena kita mengasihi anak-anak kita, karena kita mengasihi suami kita, maka kehidupan kita mengada-adakan. Sehingga kita terbelit dengan hutang piutang di luar sana, namun mereka tidak tahu. Ini masalah. Tapi marilah kita akan mulai belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita mengatakan kepada anak-anak kita, saudara-saudara yang kasih, kalau memang keuangan kita seperti ini. Kita tahu saat-saat ini masa-masa yang sulit. Tapi marilah Allah mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga kehidupan saudara dan saya yang bekerja sungguh-sungguh, maka Tuhan itu akan memberikan berkat yang cukup buat kita. Cukupnya dimakan hari itu, ya dimakan dengan apa adanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar dalam setiap hidup kita mensyukuri berkat Tuhan. Saya pernah merasakan dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara yang kasih, di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kalau dulu tidak pernah cerita, sehingga orang lain tidak tahu, setelah bisa melewatinya. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau masak,
Karena waktu itu anak-anak kuliah. Sehingga keuangan itu harus dikirim ke mereka. Kita yang di rumah, saudara-saudara yang kasih. Dimana kalau ada sayur dimasak, bumbunya enggak macam-macam. Cuma bawang itu satu digeprek-prek, enggak punya minyak saudara. Kemudian wajan dipanaskan, nah kemudian itu bawang itu dimasukkan disek-sek, kemudian panas dimasuki air. Setelah itu sayur, kemudian tahu itu dimasukkan sekali. Nah, puji Tuhan. Kalau kita bisa mensyukuri berkat Tuhan luar biasa saudara. Kalau kita nggak ngomong-ngomong ke tetangga, nggak ngomong orang lain, nggak akan tahu. Tetapi marilah, inilah yang akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, keluarga kita menikmati sukacita. Walaupun kita makan apa adanya. Sungguh luar biasa firman Tuhan mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bisa menahan diri. Kita harus lihat sesuatu yang hendak kita beli itu keinginan apa kebutuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya terbuka keuangan. Sehingga anak-anak saya itu tidak macam-macam. Belum tentu 1 tahun ganti baju saudara. Itulah yang terjadi. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam keadaan seperti itu yang saya utamakan, pokok dia bisa bayar sekolah. Dia bisa bayar kuliah. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Mana yang utama yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun pernah mengalami masalah keuangan. Tapi puji Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin menghidupi firman Allah. Semakin mau mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pastilah Tuhan menyelesaikan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan tetap menikmati yang namanya sukacita. Poin yang ketiga saudara. Percaya pemeliharaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-5c sampai ayat yang ke-6. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sehingga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita yakin. Kalau kita menghidupi Allah secara nyata dalam hidup kita. Maka saudara dan saya di dalam hidup kita, karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah ada dalam setiap hidup kita. Dialah penolong dalam setiap hidup kita. Kita yakin bahwa Allah sanggup menolong dalam setiap hidup kita. Sehingga saudara dan saya dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara dan saya? Apakah kita di dalam kehidupan kita mencukupkan, kita percaya bahwa pemeliharaan Allah itu luar biasa. Seringkali yang melanda datang dalam kehidupan kita, kita khawatir apakah kita bisa. Apakah begini, apakah begitu, saudara-saudara yang kasih. Sehingga kekhawatiran itu menjadi salah satu jalan untuk iblis masuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa masalah kita
hanya dapat diselesaikan dengan mudah ketika kita memiliki uang. Itu yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah. Kenapa? Yang ada di hati kita bukan Allah. Kita bukan minta pimpinan kepada Tuhan. Tetapi yang ada bagaimana kita mencari uang dan uang itulah yang ada di otak kita. Sehingga di saat terjepit, di saat kita membutuhkan uang saudara-saudara yang kasih, ada kesempatan untuk korupsi, maka kita akan korupsi. Ada kesempatan untuk mencuri, tidak jujur, kita akan melakukan itu. Mencuri atau berkata tidak jujur. Ada kesempatan di saat kita tidak berdaya membutuhkan uang. Kita jual narkoba. Karena narkoba duitnya gede. Enak saudara, tidak soro duit akeh. Kemudian kita akan menipu sana sini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mempercayai pemeliharaan Allah itu luar biasa. Asalkan kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap hidup kita. Tuhan itu akan memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita mau bekerja bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Untuk berkat, saya terlalu yakin kalau kita jujur, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, orang lain di luar sana yang tidak kenal Tuhan, secara materi mereka menikmati atau mendapat materi secara luar biasa, keuangan luar biasa, hidupnya penuh dengan uang. Saya yakin saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki keuangan yang sehat. Maka yang perlu kita lakukan, poin yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga, percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau saat ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu, ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Apabila sampai hari ini kami setiap pribadi yang hadir di tempat ini, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu saat ini, ampunilah kami apabila hidup kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, ini kami mau membuka hati kami. Engkau jamah kami, Engkau koreksi kami saat yang indah ini. Sehingga pada saat yang indah ini pula Engkau melawat kami, Engkau mengubah kami. Dan ini kami, pribadi-pribadi yang mau berubah
melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, meteraikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.